Dia berfirman, lalu dia mengatakan baiklah kita. Artinya dia Bapa dan Firman itu satu. Setelah dia menjadi manusia, itu namanya Tritunggal. Awalnya dia dua, Bapa dan Firman berdua. Setelah dia menjadi manusia, itu namanya tiga seperti saya. Saya punya roh, jiwa, dan tubuh. Saya tiga karena saya diciptakan Tuhan dalam rupanya, dalam citranya. Saya mempunyai roh, jiwa, dan tubuh. Itulah citra Tuhan. Itulah manusia. Okay. Orang yang nggak mempunyai roh Tuhan nggak memahami itu. Ini yang ngomong siapa ini? Berdua-duanya kan? Pencipta kok mau dilawan, goblok. Yang ngomong Bang Jack. Ya gimana? Saya ngomong ya. Ini. Ya tadi sudah. Untuk memahami Tritunggal, kita bermula dari Kejadian 1 ayat 26 dikatakan Elohim berfirman, Tuhan berfirman, baiklah kita. Dikatakan Tuhan berfirman, baiklah kita. Jadi kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan citra kita. Artinya rupa kita dan sifat kita. Sifat apa? Pengasih, penyayang. Itu sifat-sifat Tuhan. Udah sama-sama lagi. Itu ada dalam diri manusia. Itu namanya citranya. Tetapi kalau rupa, nggak usah ke Islam-Islaman, Jack. Kalau mau jadi oten aja, nggak usah ke Islam-Islaman. Bang Jack, mereka itu kan tidak diajarkan dengan hukum kasih. Kalian nggak nyampe. Aku tanya kalian berdua. Kalian nggak mengajari kalian roh dan tubuh. Kalian tidak diajari. Ya udah. Aku tanya kalian berdua, Devin dengan Jack. Kalian tidak diajari roh dan tubuh. Saya pernah bertanya sama Dablo. Dablo siapa? Saya bertanya sama Dablo, kamu ada berapa? Dia bilang 1. Berarti kau mayat. Kau nggak punya roh dan jiwa. Artinya kau mayat. Mabuk dia ini. Orang yang Bang Jack, gantian sudah. Bang Jack, jangan ngerocos terus. Gantian. Supaya otakmu kebuka. Ya gantian dong. Nanti gantian lagi ya, Bro. Itu Bang Jack lagi. Silakan Kang Dito. Kalian ngelawan Tuhan. Jadi kalian yang merasa tungtung, yang disalib itu manusia apa Tuhan? Firman, mengapa Firman yang disalib ngomong Firman lagi. Bang Jack, diam dulu. Gimana Kang Dito? Oke, yang disalib itu manusia apa Tuhan? Tuhan lah. Jangan kau mute saya biar saya jawab. Bang Superman nanti dulu ya. Biar ini tungtung dulu ya. Kau bertanya saya jawab. Tapi jangan di mute ya. Kau tanya aja saya jawab. Mau tanya kah? Oke, yang digantung di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Kemanusiaan. Manusia. Di mana ada dalil yang disalib itu manusia? Ia telah mengosongkan diri. Itu mengosongkan diri artinya mengambil rupa manusia. Itu namanya mengosongkan. Itu berarti Tuhannya dia ini manusia ya? Kita yang Tuhan tadi yang kita yang tadi menciptakan manusia itu, kita itu salah satunya datang dalam wujud manusia. Artinya dia Firman itu datang dalam wujud manusia. Kau baca Yohanes 1 ayat 1. Firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Mengapa harus Firman menjadi manusia? Tujuannya untuk kurban. Karena manusia itu punya darah dan daging. Kurban untuk menebus. Penebusan itu hanya dilakukan dengan darah. Darah yang suci. Sudah tanpa darah tidak ada pengampunan. Tanpa kurban darah tidak ada pengampunan. Ngomong kosong. Ya itu kan udah dijawab tuh Bang Dito. Terus? Oke. Apa? Tanya lagi, tanya. Manusia yang disalib. Kalau saya keluarkan dalil 1 Korintus pasal 11 nomor 26, itu yang diberitakan kematian Tuhan apa kematian manusia? Silakan Devin. Mampus. Saya jawab aja. Jangan main ayat. Mampus. Silakan Bang Jack. Jangan jawab. Saya jawab. Ya, gimana? Jawaban ini harus mempunyai roh kebenaran. Tanpa roh kebenaran tidak ada orang satupun yang memahami kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mempunyai roh kudus. Mereka tidak mempunyai roh kebenaran. Makanya mereka tidak memahami kebenaran.
Kau jawab saja. Prinsip utama memahami kebenaran harus diajar oleh roh kebenaran, Roh Kudus. Tanpa roh kebenaran tidak ada suatu pun manusia yang mengerti kebenaran. Makanya Yesus berkata, aku akan mengutus Roh Kudus untuk mengajari kamu tentang semua kebenaran. Jadi kita mengaku Yesus adalah Tuhan itu hasil dari ajaran daripada Roh Kudus. Orang-orang yang menyangkal kebenaran itu orang yang buta, yang tidak diajari oleh roh kebenaran. Mereka tidak memiliki roh kebenaran untuk mengerti kebenaran. Makanya mereka muter-muter. Saya pengen komentarin dulu deh. Si Bang Jack ini boleh. Kalau Bang Jack tidak berhenti ngomong, saya turunkan aja ya. Kalau Bang Jack silakan yang lain. Ya, saya ngomong dulu ya, bentar. Bang Kang, jangan tanyakan ayat sama beliau. Dari tadi dia tidak bawa ayat, tidak bawa dalil. Ini tanah belabel soalnya si Jack ini. Iya, jadi begini kawan Bang Jack ya. Kalau Anda tadi sampai pada kesimpulan yang disalib itu Tuhan, saya berhenti jadi orang Kristen kawan. Kalau yang disalib bukan Tuhan, manusia, kemanusiaan. Kalau dengar dulu, tadi malah teman-teman dengar dulu Bang. Tadi Bang Kang Chan sudah bawakan ayat, kamu ngalur ngidul, nggak tahu kenapa. Ngawur karena otakmu nggak nyampe. Mau katakan saya ngawur karena otakmu nggak nyampe. Dari tong sampel mandi. Belum setuju Pak Yusuf. Oh, Bro Admin ada. Ini biar Bro Admin yang mainkan ini. Kebetulan. Itu loh Bang Zuma. Tadi mengakui bahwasanya di sana dia apa yang mau korek ini Zuma? Saya mau lihat apa yang mau dikorek dari Yohanes 17. Biar saya selesaikan Yohanes 17 ini. Panjang 1 sampai 26 itu sangat jelas. Iya. Jadi kalau kita berbicara dalil, saudara-saudara Kristen ini kita harus dudukkan dulu bahwa Tuhan mereka itu ada 3. Itu dulu poinnya. Minimal 3 sembahan mereka. Karena kalau berbicara mengenai dalil, nanti mereka itu akan akal-akalan. Semua pakai akal-akalan semuanya. Semua pakai akal-akalan. Gimana ini iman kami jelaskan dibilang akal-akalan. Gimana ini? Ya itu dia, cara menjelaskannya itu akal-akalan pasti. Jadi maunya pakai ya. Jadi begini, pasti Bang Zuma bisa mengerti ayat itu secara jelas tidak? Bagi saya jelas. Saya sangat paham. Ya, saya bicara dulu. 17.1. Oke, 17.1. Silakan. Saya bicara dulu. Silakan. Oke. Menurut Yesus, pada saat dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Di sini termasuk Yesus kagak? Enggak. Termasuk dirinya tidak? Enggak. Nah, satu-satunya di situ ada berapa pribadi? 1. Masuk nggak pribadi Yesus? Enggak. Oke, baik. Ya, dengarkan ya teman-teman. Iya, kita mau uji. Kita dengarkan ya teman-teman. Ya, kita dengarkan ya. Nah, kita dengarkan apa yang saudara Yusuf katakan. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau di situ apakah Yesus? Bukan. Satu-satunya apakah termasuk Yesus juga? Bukan. Oke. Berarti Yesus ini adalah oknum yang berbeda yang diutus Bapa. Betul. Oke. Oknum yang berbeda kan? Iya. Nah, betul. Berarti kalau oknum yang berbeda, berarti hakikat yang berbeda. Hakikatnya ini kita bicara beda ya. Mulai coba. Ini yang saya katakan. Ini yang saya katakan. Kalau kita melihat orang-orang Kristen Roma, ini begini modelnya. Oke, gini Bang Zuma. Coba lihat di sini. Ini aja dulu. Ini udah mulai akal-akalan tuh. Mulai akal-akalan. Silakan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau di sini termasuk Yesus kagak? Ya silakan jawab dulu, nanti saya jawab. Mulai kan? Inilah dia. Yohadi ya, saya mau jawab. Silakan. Jangan gitu. Pernah saya katakan Anda menipu? Al-Quran mengatakan orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang Islam. Tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu mereka sendiri. Gini, Zuma. Ini menipu diri sendiri nih. Ini menipu diri sendiri. Kok nggak ada hubungannya pula? Itu pasal kitab aja, pasal kitab. Ya, Al-Quran saya mengatakan bahwa orang Kristen itu ingin menipu, tapi ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Ini buktinya. Ya, di Quran nggak ada Kristen Nasrani. Orang-orang kafir. Jangan orang-orang kafir.
Ada Jadi keterangan jelas dari orang zalim. Orang Kristen di Al-Quran disebut orang zalim. Orang zalim di Kristen itu orang kafir. Kristen itu disebut zalim. Oke? Nah, sekarang Jadi Bro Admin jelas hidup ya. kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau di sini termasuk Yesus atau tidak? Enggak. Sudah Enggak. diulang-ulang, kenapa kamu nih? Enggak. Nah, Takut enggak. betul saya untuk bernarasi? Nah, enggak. Oke? Iya. Satu-satunya Tuhan yang benar di sini termasuk Yesus atau tidak? Enggak. Enggak. Apakah Yesus satu hakikat dengan engkau yang tadi? Apakah di situ sedang bicara tentang hakikat? Mulai Itu kan? kesalahan kamu. Mulai. Aku Coba, itu mulai. mulai kan. Kamu Mulai. bertanya begini. Gini Zuma. Mulai. Tahu kan Anda. Jurus Katoliknya muncul. Ketika kamu bertanya Allah satu-satunya, saya bilang iya enggak karena ikut konteks katanya. Katakan tentang itu enggak, saya katakan satu-satunya yang enggak karena saya ikut konteks katanya. Ketika kamu menjelaskan hakikat, apakah kamu ikut konteks katanya? Jelas tidak. Jadi di sini kita mau jujur untuk mengatakan. Iya jelas. Satu-satunya Tuhan yang Betul. benar ini, Tuhan yang dimaksud di sini hakikat Tuhan atau bukan? Bukan bicara hakikat itu. Jadi bicara apa? Tuh makanya saya jelaskan, oke ya. Dengar baik-baik. Ya. Oke. Baca perikopnya secara lengkap supaya jelas bahwa pengenalan akan kehidupan kekal artinya iman yang diberikan kepada kami. Baca baik-baik itu. Mulai ngaco. Ini Mulai ngaco. Kristen. Ini Bung. buku kami. Kalau Ini, Anda berbeda, gini. bukan berarti ini buku Dengar kamu, dulu. Anda bebas menipu, bukan begitu caranya. Ini masalahnya nih. Tadi siapa yang Cuma membuktikan jangan terus. menipu? Siapa yang Jangan. membuktikan menipu? Kata Kristen saja nggak ada di Al-Quran, kamu bilang Kristen. Itu siapa yang Zolim itu baru tujuh bukan orang kafir Kristen. Koreksi sudah Oke, siapa menipu? Sekarang Jadi jangan Yohanes kata menipu. 17 nomor 3. Saya ulang. Jadi jangan Inilah pakai hidup kata yang menipu. kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Oke. Ya sudah, sudah dijawab. Apakah di sini berbicara mengenai satu hakikat? Bukan bicara hakikat itu. Lalu bicara Itu apa? sedang bicara tentang keselamatan. Iman yang menyelamatkan. Iya, yaitu percaya. mengenal Tuhan itu berapa hakikat? Maksudnya apa? Mengenal Hidup kekal berapa itu hakikat? mengenal Tuhan ini berapa hakikat? itu disuruh Hidup mengenal yang tentang kekal yang yaitu putus dan yang untuk diputus. mengenal. Iya, sekarang mengenal udah, itu sekarang mengenal Tuhan itu berapa hakikat? Bukan mengenal Tuhan, Nah, ini mengenal kita siapa bicara yang menurut putus, apa? siapa yang Sekarang diputus. Iya, sudah saya connect tanya. topik itu atau apa? Saudara, Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau. Engkau di sini termasuk hakikatnya atau apanya yang harus dikenal? Dimaksud sang Bapa sudah yang mengutus. Sebagai yang mengutusnya. Karena konstruksi Iya, katanya di hakikatnya. bawah itu yaitu. Hakikatnya Jadi apa atau susahnya? wujudnya. Susah kali untuk Jangan mengenal ngomong hal yang kayak mudah itu. Hah? Iya, kenapa jadi yang mengutus kenapa jadi kacau begini kalian? Enggak kacau. Inilah yang hidup mengutus. yang kekal. Karena gini. Inilah hidup, Kamu paksakan inilah. orang untuk terima pikiran kamu, itu salahnya itu. Kebetulan Ini kamu ketemu dengar Kristen. dengar ini dulu. baru pas. Kenapa kayak suara seorang lebay kali? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya di sini maksudnya satu hakikat, satu pribadi atau apa? Jelaskan. Satu-satunya yang mengutus. Ya satu-satunya itu hakikatnya atau pribadinya atau gimana? Nah, ini bicara tentang yang mengutus dan diutus. Bicara hakikat. Gimana ini? Nggak jelas kamu nih. Yang saya tanya Menghindar dari pertanyaan itu, Linda. menghindar. Karena bantu gurumu. karena itu. dewa mereka, Supaya karena dewa mereka nantinya itu dia masukkan Yesus juga di situ. Oke. Ini politik bulus. Dia mau Bagaimana memasukkan anak kamu? manusia. Sekarang yang saya tanya, satu-satunya di sini maksudnya satu hakikat, satu pribadi atau satu apa? Tidak bicara tentang hakikat itu. Lalu satu Sayang, apa? pertanyaan Lalu satu yang apa? mengutus. Lalu satu apa? Yang mengutus. Satu yang Satu yang mengutus. mengutus. Termasuk hakikat enggak? Berapa hakikat yang mengutus ini? Beda hakikat. Apa itu? Kok Saya tanya berapa hakikat yang mengutus ini, ada berapa hakikat? Bro, turunin aja deh. Bos,
nanti gini kan. Nurunnya nggak ada gunanya orang kayak gitu. Aduh, cuma. Nah, sekarang saya tanya. Ini yang mengutus ini ada berapa hakikat? Itu bukan bicara hakikat. Bro admin itu nggak usah dinaikkan di mana di grup manapun nggak usah dinaikkan. Gak ada gunanya. Berarti gemetar semua dengan adminnya. Sekarang Encong, dengarkan saya. Iya. Ini satu hakikat atau apa ini, Encong? Bukan bicara hakikat, cuma kok. Enggak, saya tanya sama Encong. Ini Makanya, yang mengutus ini berapa hakikat? Itu bukan bicara hakikat. Jadi saya mau jawab gimana kamu paksakan? Saya bertanya berapa hakikat di situ? 2, 3, 4 atau 5 atau 1? Maksudnya apa ini? Di situ bicara hakikat, kamu paksakan itu hakikat. Ah, ini pusingnya kamu. Ya udah bilang aja bahwa di situ termasuk Yesus juga yang mengutus. Saya sudah katakan satu-satunya itu tidak termasuk Yesus. Tidak termasuk Yesus. Oke. Pribadinya termasuk Yesus kagak di situ? Tidak bicara Tidak. Oke, hakikatnya termasuk Yesus kagak di situ? Tidak bicara. Tidak termasuk hakikat juga, tidak termasuk pribadi juga. Ya, karena Anda mau menipu dengan mengatakan hakikatnya Yesus dan hakikatnya pengutus itu sama. Makanya kau hindari itu. Kamu kan penipu. Agamamu kan agama menipu. Oke. Tadi baru Bro Admin bilang siapa yang penipu sudah jelas ya siapa ya penipu. Ya jelas kau ingin menipu kok. Tuhan ini ada berapa hakikat? Kalau saya menipu, gini. Dulu Tuhan itu ada berapa hakikat? Dengar dulu Suma, dengar dulu. Yusuf, Saya tanya sama Jong. Tuhan itu ada berapa hakikat? Sudah lama kita tak berjumpa. Memang, saya besul kau gila permanen. Tanya samamu. Tuhan itu ada berapa hakikat? Aduh, segini saja. Oke. Tuhan itu ada berapa hakikat? Oke, di luar ayat itu ya. Tuhan itu ada berapa hakikat? Kita bicara Tuhan itu ada berapa hakikat? Oke, saya bilang kita bicara tentang hakikat Allah terlepas dari itu. Kita bicara tentang argumentasi. Oke. Satu hakikat. Tuhan itu satu hakikat. Oke. Pada saat Tuhan satu hakikat ini. Pada saat apa? Pada saat Tuhan yang satu hakikat Tuhan bukan dalam coba lihat. Coba lihat. Bisa berpikir abstrak. Coba lihat. Jika kamu tidak mampu berpikir abstrak, jangan coba untuk menarik berbicara dengan saya tentang hakikat ketuhanan. Sekarang saya tanya samamu, hakikat Yesus dan hakikat yang mengutus Yesus sama atau tidak? Tidak katakan Tuhan punya satu hakikat. Saya tanya, hakikat Yesus dan hakikat yang mengutus Yesus sama atau tidak? Sama. Nah, itu coba. Ini penyakit kau itu di sini. Ini penyakit kau itu di sini. Sekarang begini, hakikat daripada Yesus sebagai utusan itu apa? Ketidakmampuan kamu untuk berbicara hakikat Yesus itu apa? Buktikan. Hakikat Yesus itu apa? Tuhan. Dari mana ilmunya? Kau katakan hakikat Yesus itu Tuhan. Ada di dalam pewartaan itu. Kamu itu hanya mau menipu diri kau sendiri. Tujuanmu mau menipu orang, tapi kau nipu diri kau sendiri. Saya mau itu kembangkan premismu supaya saya tahu di mana letak cacatnya. Saya bukan Yesus hakikatnya apa? Penipu apa? Yesus hakikatnya apa? Ya berpikir Yesus hakikatnya apa? Yesus hakikatnya apa? Yesus hakikatnya adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Ini bidang kristologi. Ini saja mungkin kamu tidak ngerti. Tapi coba-coba masuk dalam ranah ini. Itu sayang sekali. Itu lihat. Jadi gini ya, ketika lama kita tidak berdiskusi, hakikat Yesus. Hakikat Yesus itu bicara ranah kristologi, maka sungguh Allah, sungguh manusia. Mungkin hakikat ini pun kamu nggak ngerti. Hakikat itu apa coba? Hakikat adalah adanya. Hakikat adalah adanya. Hakikat adalah kodrat adanya itu apa? Kodrat adanya. Yesus ini kodratnya apa? Yesus ini kodratnya apa? Dan ini, saya tukarkan internetmu. Yesus ini kodratnya apa? Sungguh Allah, sungguh manusia. Karena dia Allah yang menjadi manusia. Pusing sendiri kan? Pusing sendiri. Hakikat itu keadaan
keadaan yang sesungguhnya. Ya, orang bilang itu tadi kamu nggak ngerti sampai hanya masalah hakikat saja. Orang bilang adanya, kamu itu sama itu pengertiannya. Hakikat adalah fakta yang Orang bilang sesungguhnya. adanya Oke. itu bahasa filosofis, hakikat adanya itu sama. Ya. Kok kamu Ber- mesti dengan berarti dengan arti Yesus, dia- berarti Yesus itu adalah fakta yang sesungguhnya tentang dirinya, kan gitu. Hmm. Oke. Fakta yang sesungguhnya nih, fakta yang sebenar-benarnya secara rasio. Yesus ini roh atau manusia? Roh atau manusia, memangnya manusia itu bukan ada roh? Itu saja kamu jomblang di situ. Pertanyaannya saja sudah kalang kabut. Gini, kalau mau tanya, hakikat Yesus Kristus dalam pandangan Kristen itu apa? Itu pertanyaan-pertanyaan orang yang Saya berpikir. tidak butuh. Kalau Tetapi Kristen saya sudah tahu. Kalau Kalau Kristen saya gini, sudah tahu, Suma. penyembah manusia saya sudah tahu. Gini, Saya butuh Suma. Kristen. Nah, kamu tanyanya saja sudah salah, menunjukkan kamu tidak ngerti apa yang kamu bicarakan. Saya Apa butuh akalmu, hakikatnya Yusuf. Yesus itu roh atau manusia? Yusuf, saya butuh akalmu. Saya tidak butuh Kristenmu. Kristenmu itu pagan. Sudah selesai, saya udah tamat. Makanya yang saya berarti tanya sekarang salah itu ini saya adalah salah. hakikat Yesus, keadaan Yesus yang sesungguhnya itu Oke. manusia. Roh atau manusia atau roh? Manusia atau dia makhluk roh. Silakan. Itu berarti kamu lagi bingung. Kamu kan bingung mau mengatakan tentang hal kristologi. Kristologi Hakikat dalam yang sebenarnya loh yang saya tanya. Iya, makanya Keadaan itu. yang sesungguhnya Yesus Tahu. itu apa? Makhluk roh atau Saya makhluk tahu. manusia? Makanya yang mana? saya sedang Yang mana yang jelaskan. benar? Saya sedang jelaskan ini. Dengar bahwa dalam kristologi kekristenan, hakikat Yesus Kristus yaitu sungguh Allah, sungguh manusia. Maksudnya Oke. sungguh Allah itu maksudnya gimana? Sungguh Allah, Maksudnya- dengar dulu. Jangan lari ke Tuhan umat Islam. Sungguh teos gitu maksudnya. Kok gini, aduh. Kamu kan Nanti Katolik, masalah. saudara Yusuf. Masalahnya nanti Yusuf, kamu kan masalah. Katolik. Yusuf, berkembang kamu dulu kan dah. Katolik. Hmm. Kamu kan Katolik. Di dalam kitab Katolik, Yesus ini dalam bahasa aslinya disebut Allah kah atau Theos? Oke, kenapa memangnya Theos dikenal di Indonesia kan tidak, itu Yunani. Ya, Theos ini kalau di Ya. Indonesia kan apa? Ya Allah, Hah? Allah. Itulah kau penipu, inilah kau penipu. Agamamu memang diajarin Gini. penipu, nyasatin orang. Cuma, Kamu jangan mau Gini, menyesatkan orang. Saya hanya mau Agamamu supaya memang lihat disetting untuk apakah menyesatkan manusia. kamu bisa berdiri di premis-premis yang teguh supaya bisa konklusinya itu kita dapat percaya. Alah, Ternyata cerita enggak. kayak guru bahasa Indonesia aja. Theos itu apa dalam bahasa Indonesia? Theos dalam bahasa Indonesia apa? Ya Allah, kalau kami Theos itu Allah karena nanti lo Ya, Tuhan. itulah artinya kamu itu agamamu mengajarkan Oke. menipu. Itu lagi kan. Gini kan, ketika saya Jujur katakan aja, Theos itu kami apa? Theos itu apa? Jujur, Kau ini jujur, sedang- jujur. Allah. Jujur, Jadi Theos itu apa? bagaimana? Bagaimana Anda Allah. menarasikan Theos larinya ke Allah? Gimana caranya? Ya karena memang kami sudah menggunakan Apa? itu bagaimana? Menggunakan untuk menipu. Kok menipu? Memangnya saya sedang menipu Anda? Ya, Anda menipu kalau Anda melihat kambing, lalu kemudian Anda mengatakan itu adalah ayam. Itu menipu namanya. Aduh, Anda mengajarkan, hanya masalahnya. Anda menyebut, Anda ini sedang menunjuk, dalam kategori gini. Anda menunjuk Gini, Suma. seekor kambing, tapi Anda mengajarkan ke orang itu adalah ayam. Itu penipu Oke, namanya. gini Suma. Saya kategorikan Theos itu Anda. apa? Saya Theos itu kategorikan apa? Anda orang-orang yang masih primitif dalam berpikir. Ya, Theos itu apa? Oke, Theos itu Sehingga apa? bahasa Allah. Jadi kamu gimana? Dari mana? Coba. Dari mana kamu mendapatkan Theos itu sama dengan Allah? Oke. Dari mana? Ah. Karena satu, penggunaan kata yang ada di dalam kekristenan, Allah dan Tuhan itu dibedakan. Oke. Dari mana kamu dapat kata Allah ini? Bisa Dari mana? jelaskan, Dari mana? Dari mana kau dapat kata Allah ini? Kamu tidak tahu bahwa bahasa itu adalah kesepakatan pengguna bahasa?
Saya Masa tanya itu dinamis? dari mana nggak usah kau pakai jurus Paulus nggak usah. Saya Oke, tanya oke, aja. oke. Dari Oke, kita mana kembali kok lagi. bisa Theos kamu terjemahkan Allah? Itu ilmunya dari mana? Ya ilmu pun terjemahan bagaimana? Oh, coba Diterjemahkan buka Terus kamu bilang apa? Di mana Theos Itu di terjemahannya Bible Allah di itu. mana? Di Bible itu Theos Allah. Berarti Biblemu menipu. Kok bisa? Bagaimana Ya, menipunya? itu dia. Saya juga bertanya, Hah? kenapa Biblemu ngajarin kamu menipu? Iya, kok bisa kamu bilang menipu? Saya bilang Lah kategorikan kamu buktinya Theos primitif. itu bukan Allah. Theos itu bukan Apa Allah. memangnya Theos itu apa? Dewa. Saya tanya, dewa. Bagaimana Theos adalah dewa? Iya. Dewa itu apa? Oke, kita buka KBBI. Dewa Kita buka itu KBBI apa? boleh? Aduh, buka Kita buka KBBI Saya boleh? sudah bilang Suma, saya pernah buka. Mulai nangis. Buka, bagus. Mulai. Buka KBBI. Mulai. Saya waktu itu bicara dengan Anda tentang kata Mulai. Allah. Ini saja kamu sudah tidak bisa. Mulai. KBBI sejak kapan bahasa Mulai. Arab menggunakan itu menggunakan aksara Latin. Saya tanya kamu, Mulai. sejak kapan bahasa Arab menggunakan aksara Latin? Itu kamu nggak bisa jawab sampai sekarang. Allah itu Makanya. kalau dilatinkan menjadi huruf A, L, Kenapa L, kamu A, H. pakai Latin? Gak usah Kenapa? pakai Latin. Latin kami. Kenapa bisa nggak bisa menggunakan Latin? Kenapa? Apa dasar Kamu haramnya? melarang Apa kami. haramnya? Hah? Apa dalilnya? Kamu melarang kami menggunakan kata Allah, tapi kamu Ya karena tidak ada cocoknya, melarang nggak dirimu cocok. Karena tidak menggunakan aksara cocok Latin. kata Theos ke Allah nggak cocok tuh lihat nih. Gini, aksara Latin Enggak, itu gini aksara baca nih, kami. baca. Nih baca, Silakan, nih silakan. baca. Silakan. Tuh. Oke, bagus. Tuh. Nama. Kata Allah. Oke. Nama. Mm-mm. Dalam nanti terus supaya jelas. Adalah nama Nama tuh. Tuhan dalam bahasa. Bahasa Arab. Ah, Gimana logikamu? Kapan Apa? bahasa Arab menggunakan aksara Latin? Lihat, ini apa ini? Coba saya tanya kamu. Kok ini apa? Ini apa ini? Ini Apa? muncul. Ini sudah Sejak muncul di kapan? PBI. Saya tanya, iya. Sejak kapan bahasa Arab pakai aksara Latin? Ini apa ini? Kok ini? Saya tanya Anda. Ini apa ini? Sejak kapan? Iya, saya tanya. Coba terjemahan. Sejak kapan bahasa Arab? Saya tanya Anda. Terjemahan Suma. Yunani Indonesia. Bukan, saya tanya Suma. Udah kau nangis. Udah kau nangis. Memang dari dulu ilmumu cuman kayak gini. Kirain cadas siapa, ternyata utus encong yang ini. Aku mau istirahat, tapi dikabarin ada openg cadas. Wah, ternyata Yuju kerangka berpikir, kirain siapa gitu. Tuh. Dibesarin, host. Iya, Bang. Nah, Kirain si Uju. kau tumbang sini. Karena saya pikir kamu mempunyai informasi. Ini apa ini baca baru untuk menyerang. ini apa ini? Nah, apa itu? Dewa. Nah, bahasa Yunani ya, Iya. bahasa Yunani. Apa itu? Theos, apa hubungannya? Nih, aduh, kabur. Tuh, Theos. Theos. Nah, sekarang kitabmu itu ada nggak? Ada nggak kata Allah dalam bahasa aslinya? Ada nggak kata Allah dalam bahasa aslinya? Atau yang ada Theos? Bagaimana Yunani ada kata Allah? Kamu Nah, makanya lah kalau bertanya. di dalam Bertanya kitabmu tuh yang agama kritis Kristen lah. agama Kristen pertama, Katolik, kitabnya bahasa apa? Katolik itu Latin, sayang. Bahasa Yunani. Itu gini, kamu tanya Katolik. Bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani itu tulisan. Yunani itu kalau berbicara mengenai sembahan mereka tertulisnya Theos. Kalau Theos apa masalahnya? diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukan Allah tapi dewa, itu baru betul. Ya. Betul? Tapi ternyata di Alkitab TB2 ini juga masih menggunakan kata Allah. Ternyata secara terstruktur kemudian agamamu melakukan penyesatan yang tadinya dewa mereka ganti menjadi Allah. Kenapa? Melakukan penyesatan, saya karena golongkan agamamu Anda memang masuk ingin dalam- menyesatkan manusia. Tujuannya memang mau menyesatkan, menjual dewa ke orang Indonesia dengan membungkus kata Allah. Sampai Gini, situ paham? Paham, tapi masalahnya Nah, ini bagus. cobalah kritis sedikit ya. Ketika dikatakan menyesatkan,
menyesatkan itu berarti ada sesuatu yang sedang mau dialihkan. Mungkin Memang betul. apa TB2 mau Memang mengalihkan betul. orang Kristen kepada Tujuannya orang memang Islam. mau menyesatkan. Itu mungkin menyesatkan namanya. Tetapi Memang kalau menyesatkan. menjelaskan ini untuk menguatkan kok menyesatkan. Bagaimana orang Dewa Kristen bisa dengan menyesatkan Islam? dengar. Dewa Logik saja dengan nggak Allah itu nyampe. beda. Dewa dengan Allah Bukan. itu beda. Maka Logik kalau saja Anda nggak tidak nyampe. mau disebut agama kamu itu agama penipu, ganti kata Allah menjadi kata dewa. Pada mulanya adalah Iya, iya. firman, firman itu bersama-sama dengan dewa dan firman itu adalah dewa. Itu baru betul. Jangan pakai kata Allah. Sampai Ya, di situ paham? Masih itu paham? Situ paham? Mana saya mau Jadi- yang lebih dari saya mau lebih pikiran-pikiran kritis yang Salah sebuah tidak? menumbang. Salah tidak ketika kitabmu harusnya ditulis pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dewa dan firman itu adalah dewa. Salah tidak? Bagaimana kamu terima pada mulanya firman? Saya harusnya juga menolak itu. Pada mulanya Itu saja, adalah Bang. logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Dan logos Itu itu saja adalah salah. theos. Berarti logos Makanya, firman. Dan mulanya adalah firman. begini, Firman itu bersama-sama dengan diterima. dewa. Dan Oh, firman firman itu terima. dan firman itu adalah Cuma dewa. dengar dulu. Salah enggak? Dengar dulu. Diterjemahkan firman kamu terima. Ya firman itu kan bahasa umum itu bukan bahasa Al-Quran. Oh, bahasa umum. Iya. Ya iyalah. Umum ya. Sanskerta kan? Tapi Nah, Allah bahasa pada bahasa mulanya ya dong, pada mulanya adalah Oh, firman, firman jadi itu Quran bersama-sama dengan ditulis- dewa Ini saya tanya, dan firman itu apakah- adalah dewa. Ayo. Bukan saya tanya, Ah, apakah salah enggak? Quran Anda ditulis dalam aksara Latin? Salah tidak? Aduh, saya tanya dulu, apakah Dan firman Quran itu ditulis adalah dalam dewa. aksara Salah Latin? tidak? Ah, Salah enggak? ya, ya. Firman itu adalah dewa. Salah tidak? Sekarep mula. orang nggak mampu berdiskusi bagaimana? Gini, Ya, supaya kalian itu sadar Ini, ternyata Kristen itu Ah, penyembah ini. dewa. gini cuma saya tanyakan. Yang Saya kamu baru tadi katakan apa? Yusuf, narasikan saja tadi kalau kamu di kota. sungguh Allah, sungguh manusia itu harus kerubah. Sungguh dewa, sungguh manusia. Itu baru betul. Saya baru menelusuri untuk kamu apakah bisa berpikir kritis, ternyata juga tidak. Sungguh dewa, sungguh manusia. Betul? Oke, saya tanya. Nah, Tadi saya gitu ulangi. dong. Betul. Saya ulangi ya. Begitu dong. Nah, sudah. Jadi Saya ulangi. kalau sudah Ini orang Kristen korek pasti itu, terguncang ini. kalau Guru sudah Anda orang sampai bingung. Kristen menggunakan dewa, maka pembatasan antara Kristen dan Islam sudah jelas. Itu baru Oke. betul. Jadi jangan lagi ya. kau sebut pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah. Jangan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan dewa dan firman itu oke. adalah dewa. Oke, Itu baru betul. saya tanya. Ketika firman kamu katakan bahasa itu bahasa umum dan Allah adalah bahasa Quran, betul? Betul. Betul. Benar. Nah, sejak kapan Al-Quran ditulis dalam aksara Latin? Tidak ada yang menuliskan aksara Tidak ada, Latin. diam. Kalau gitu diam sudah. Masa terus- baru silogisme semudah ini Oke. kamu nggak ngerti? Baik. Bicara dengan kami. Aduh. Oke, baik. Negara Mudah Republik itu. Indonesia. Ucu, dengarkan. Dengerin gantian, Cuk. Negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia mengambil kata Allah dari mana? Jawab. Suruh dengarin, orang mau dengarin dia suruh jawab. Jawab. Saya baru mau dengarin. Di mana bahasa Mana? Indonesia menyadur kata Indonesia Allah? Oh, iya. Menyadur kata Allah. Ya. Ya tanya pembuat kamus BKB. PI-nya Udah, tanya dari mana nangis. mensadurnya. Dan ada nggak yang lebih berkelas dari ini? Si curut ini ada nggak? Nggak, host. Kalau ada turunin aja.
Ntar dulu. Aduh, Gak gemetar. ada ilmunya. Immanuel. Manusia kampret. Manusia kampret tak berilmu, tak berguna, hanya mengotori Indonesia. Aduh. Pak Yusuf. Ini para veteran ya. Pak Yusuf, gini loh bro. Iya ya. Gini ya. Gak pernah ada waras sedikit pun dari mereka. Iya semua. Stres Tahu dia, kalau juga ya. Kenapa kita tidak Saya ketawanya karena Iya, silakan Immanuel, silakan. Enggak, ntar dulu. Pak Yusuf itu Allah itu. Gini loh ya. Maksud kami itu baik. Allah itu kan yang disembah umat Islam. Oke. Gitu ya. Mari kita saling menghormati lah. Yang Anda sembahkan Iya, Yesus. oke. Ntar dulu bang. Tujuannya itu supaya Kristen yang ada di Indonesia ini punya harga diri, jati diri dan mandiri, tidak niru-niru keislaman. Itu aja gitu loh. Maukah Anda menjadi Kristen yang punya harga diri di Indonesia? Iya. Oke, itu kan maksudnya. apa ya? Premis ya tahu. Itu premis yang dibangun Bang Handi ya. Tapi kenyataannya TB2 tahu. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya TB2 masih menggunakan kata Allah itu. Pertama, Terus itu satu. Kedua, kalau kita membatasi pengguna bahasa, Bang Handi pengguna bahasa, saya juga pengguna bahasa. Apakah dalam penggunaan bahasa kita harus strict dalam pengertian? Itu juga tidak. Anda tidak Kalau memperguna bicara bahasa. tentang dinamik bahasa, Dengerin. Iya, iya. Anda tidak memperguna bahasa, tapi Anda memperkaos bahasa. bukan, maksudnya gini Bang Handi, tentang pengguna bahasa ya. Pengguna bahasa ini kelompok macam Bang Handi, kita sama-sama orang Indonesia, tetapi ya pengguna bahasa dalam contoh Bang Handi menggunakan Allah, tulis ALLAH tapi dibaca Allah, itu pun terserah. Nah, gini aja. ALLAH itu di Bible itu siapa? Untuk siapa itu? Theos. Oke. Theos itu kalau di Indonesia kan artinya apa? Artinya sang ilah atau Allah itu. Salah bro. Ya kalau salah ini masalah pengguna bahasa. Nggak bisa. Ya itu gini ya, masalah macam problematika dinamika bahasa ini juga itu begini kenapa aja ya, Pak sampai Yusuf. sekarang TB2 Persoalannya menggunakan kata Allah. Iya gini aja gitu loh. Sekali lagi Abang Juma, semua kita di sini ingin tuh Kristen di Indonesia. Jadilah Kristen yang punya harga diri, mandiri, jati diri gitu loh. Nggak usah ke Islaman, ngono loh. Kalau gini, kalau kita sambil gitu, saya juga mengatakan saya ini Katolik yang sudah jelas bertradisi Latin. Ya, jadi bagusan gini, begitu. kalau Katolik tradisi Yunani. Bukan Latin. Yunani. Gini, iya makanya kalau Bang Hardi belum ngerti, Latin ini tradisinya Roma. Ya, itu Jadi baru gini. benar Roma. Ini Roma itu Roma itu tidak mengenal kata Allah, tapi di sana dengar dulu. Oke. Dan juga kemana? Dihapus Hapus. dari peringatan. Ya suruh ntar naikin lagi aja. Jadi gitu loh Pak Yusuf. Iri bowling ini Bang Andi. Ntar dulu ntar Pak Yusuf. Iya. Nanti. Bentar ya. Begitu loh Pak Yusuf. Jadi kenapa sih nggak mau ke Roma-Romaan Yunani? Kan Yunani original teksnya begitu. Oke, kayak gini. Saya gini, kalau Bang Handi juga orang yang bisa mempunyai satu ukuran yang straight, maksudnya lurus. Kalau gini mesti gini, seharusnya juga Bang Handi di Indonesia tidak boleh menggunakan aksara Latin. Ternyata Indonesia pakai aksara Latin. Ya kalau kita ngotot-ngototan. Oke, baik. Ini Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa Latin. Gitu. Bukan, Ini aksaranya Latin. Ini berbicara mengenai akidah ini. Nggak berbicara umum. Iya, maksudnya kalau akidah kamu kan untuk kamu. Nah, kenapa Anda ini beda? Kristen
Kristen Indonesia dengan beda dengan Kristen dari sumbernya. Katolik itu, karena dengar dulu Pak kan Yusuf. lain. Dengar dulu Pak Yusuf. Katolik itu sumbernya dari mana? Kalau saya mau boleh tanya kepada Anda. Katolik itu, Sumbernya dari Yesus. Kenapa bisa dari Yesus Katolik itu? Katolik ini artinya universal. Supaya ini karena apa ya? Karena mungkin banyak berpikir kalau Katolik ini hanya yang Katolik di Indonesia itu. Bukan itu. Katolik ini artinya universal. Katolik itu Universal. Katolik itu Kristen mula-mula yang lahir di mana? Ya, disebut Kristen pertama kali di Antioquia. Di dalam Kisah Para Rasul juga sudah didapati kata Katolikos, Bilang kisah para tetapi bukan merujuk kepada gereja Katolik. Oleh karena itu, Lahir di mana itu? dalam Lahir di mana? apa lahir di mana? Katolik itu lahir di mana? Oke, Katolik, penyebutan kata Katolik ini oleh Santo Ignatius pada 107 dalam Negara mana itu? Jemaat di Smyrna. Ya udahlah. Daerah sana lah, itu Kekaisaran Romawi itu. Ya Romawi, bahasanya Ya, Yunani. Kekaisaran Romawi. Yesus ini kan di Kekaisaran Romawi. Ya udah cukup ya Pak Yusuf. Ya, silakan. Pusing orang dengerin dulu Pak Yusuf. Dari dulu kalau mau lama-lama. Ada nggak yang berisi? Masa Yesus di kekaisaran Romawi Yesus katanya? Emang. Jadi kalau ada Yerusalem itu di Kekaisaran mana? Dari Itu dulu di Kekaisaran Romawi itu sayang. Ya, iri bolik silakan. Iri bolik silakan. Ya. Ada ilmumu Yusuf, udah kau tidur aja sana. Cuci piring. Katanya si Ibu Silakan, tadi mau Ibu. diskusi sama Bang Juma, silakan. Boleh aku ngomong ya? Boleh, Ya, boleh. Topiknya apa Mati dulu? suaranya, Bang. Topiknya apa dulu? Topiknya apa nih? Mau dibahas sama Bang Juma? Ya topiknya yang ditulis di atas, manusia jangan dijadikan Tuhan. Oke, baik. Silakan Bang, silakan Jangan Bang. mute ya. Ya. Kita udah sering sharing loh. Saya bukan Silakan tahu Bang. di sini. Ya silakan Bang. Ya, akun saya asli, profil saya jelas. Tidak pernah pakai akun palsu, pakai masker itu enggak ada. Sekarang di mute ya. Memang akun bisa pakai masker Bang? Bukan, kalau pakai. Kalau kamu mute aja Hendy, kita udah sering apa? Lagi lu singgung-singgung masker sih. Emang aku pakai masker? Pernah. Ya mana bisa lu pakai masker, lu nggak open cam? Kita, brother, lu jangan panggil gue lu, nanti gue bisa panggil lu juga, nggak sopan, brother. Lu nggak sopan gimana sih kalau Apa nyinggung? mah? Mau kayak orang hebat Itu. kali kau. Kau nggak usah, kalau kau mau dialog aja kau. Kau sehebat kali kau. Di mute. Udah. Juma. Udah. Kalau kau mau diskusi aja kau. Udah. Brother. Iya makanya kau nggak usah terlalu minta diprioritaskan. Siapa sih kau? Udahlah. Kau mau bahas apa? Tuhanmu. Bahaslah sudah. Siapa yang menciptakan tangannya Tuhan kau itu? Jawab. Itu aja kok repot. Jawab. Ya. Ya, brother. Iya, sudah muncul pertanyaan kan. Siapa yang menciptakan tangan bayi imutnya Yesus Tuhan kau itu? Aku mau bertanya, bukannya kalian yang memberikan topik, aku bertanya. Yang menciptakan tangannya si bayi imut Yesus itu siapa? Jawab. Nur Halim, dengar nih, Nur Halim. Jawablah. Satu persatu. Kita ngomong satu persatu biar kelihatan. Jawab. Supaya kita tahu. Bicara kayak mama-mama, cerewet kali kau. Supaya kita tahu bahwa kau itu menyembah manusia. Udah kau jawab. Kenapa kau jadi emosi kau? Hah? Kenapa kau jadi emosi? Santai aja napa? Kurang ketawa. Iya, coba kau jawablah. Siapa yang menciptakan tangannya si bayi imut anak Maria? Jawab. Menciptakan? Ya. Enggak, ini si bowling ini, yang si bowling ini suruh jawab. Taruh dulu ya Gus. Tadi dia kayak berasa berisi kali. Di mute dulu lah. Kalian keroyokan, kalian kayak banci aja. Kalian banci ya? Pakai keroyokan lagi. Jawablah sudahlah, enggak usah lebar kali mulut kau, jawab. Jangan di mute saya, jangan di mute. Kalian jangan kayak banci loh, satu-satu. Itu situ di sini. Siapa yang menciptakan Tuhan kan? tangan bayi imut yang kau itu sembah komen itu? saya. Jawab. Nur Halim, security ruko makan.
Emosi dia. Ya, emosi dia. Emosi. Aduh. Teman-teman Kristen ini gara-gara sering makan guguk, makan anjing, makan biawak, jadi tidak bisa kontrol diri. Apa sih marah-marah? Aduh. Ya, santai aja napa. Lagi datang bulan, Bang. Udah sekarang si Agus kenapa Gus? Ya, sama tanya. Iya Bang, silakan. Tahu lagi. Kenapa ya awalnya itu kenapa nggak jadi manusia? Kalau dia jadi manusia jatuhnya dewa. Kalau dia jadi manusia, dia jadi punya dewa. Kalau menjadi Bang Sumar, Kenapa semua rata-rata Kenapa bahasnya kayak gitu ya? Kenapa? Sakit. Kenapa bahasnya kayak gitu? Kenapa bahasannya kayak gitu? Iya, Allah yang kami kenapa nggak semua. bisa gitu loh? Kalau nggak kondusif jadi manusia turunin. saya percaya. Kalau jadi manusia saya percaya. Oke. Bener. Yang jadi manusia itu biasanya makhluk jadi-jadian siluman. Sama tanya kenapa Allah itu kenapa nggak jadi manusia gitu loh? Karena Allah itu, karena Allah Maha Kuasa. Allahnya itu Maha Kuasa. Karena Allah Maha Kuasa. Nggak bisa apa-apa sih Allah itu, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Udah dijawab. Iya, Maha Kuasa. Gurunda, aku izin jawab ya Gurunda ya. Kalau dia jadi manusia, setelah dia jadi manusia, mati dia kalau dia tidak nente sama ibunya. Mati nggak Maha Kuasa lagi. Kenapa? Tanya, saya mau tanya kenapa? Gurunda, aku izin jawab ya. Itu saya percaya. Kenapa? Lah, Yesus lu penis. Jadi gini jawabannya. Kamu jangan orang nanya di situ lari ke sana. Ini jawabannya. Kalau misalnya Allah menjadi manusia ya, nauzubillah min dzalik, terus apa bedanya sama Zeus? Islam ini datang sebagai pembeda. Kuasa Allah itu kuasa. Yesus gini loh, Zeus ini jadi manusia, terus naik ke surga, dia nggak perlu pakai mati. Apa bedanya sama pagan? Apa lari Ya nggak? Supaya menjadi beda dengan pagan-pagan Yunani dan Romawi gitu loh. Bisa nggak diskusi gantian? Bisa nggak diskusi gantian? Ya kan? Gus. Gak bisa counter kan? Gak bisa counter kan Agus kan? Nah gitu Gus. Apanya? Kalau misalnya jadi manusia, apa bedanya sama Zeus? Apa bedanya sama Osiris? Apa bedanya? Kenapa Allah itu kenapa nggak jadi manusia gitu loh? Kalau jadi manusia, apa bedanya sama Zeus? Apa bedanya sama Osiris? Kan kuasa. Apa kuasanya kalau sama? Apa kuasanya kalau sama aja? Kalau kuasa kalau saya jadi kata, terus saya kuasa bisa kan? Apa bedanya sama pagan? Orang nanya Gimana? Iya, apa bedanya sama pagan itu? Kalau jadi manusia, perhatikan. Perhatikan ya, Gus ya, ini supaya lu kebuka. Bukan Yesus yang pagan, karena Yesus sama seperti Zeus. Dia butuh vagina untuk menjadi manusia. Terus kenapa? Wah. Kenapa? Terus kenapa nggak jadi manusia gitu loh? Karena apa bedanya sama pagan? Apa bedanya sama pagan? Gitu ya. Jawab dulu. Itu jawabannya. Kalau sama saja menjadi manusia, apa bedanya sama pagan? Kenapa? nanti jadi nggak jatuh beda sama pagar gitu. Kenapa nggak jadi Gini amat diskusinya ya? Dia karena dia nggak bisa counter Bang Andi, karena dia nggak bisa counter. Karena kalau misalnya jadi manusia, apa bedanya sama pagan gitu? Ya, berarti coba kalau semua dewa-dewa pagan, contoh Zeus, contoh Titan, ya bukan yang menjadi manusia. Yang menjadi manusia itu pagan. Iya kan karena Tuhan yang menjadi manusia, dia membutuhkan vagina untuk menjadi manusia. Enggak dong, Zeus sama kayak Yesus butuh vagina untuk menjadi manusia. Iya, berarti Zeus. Oh iya, bagus, beda dong. Iya. Ya iya, makanya jangan jawab begitu dong. Loh ya jawabannya begitu coba. Karena hanya Allah satu-satunya Tuhan yang tidak menjadi manusia. Semua agama di Indonesia hanya Islam yang Tuhannya tidak menjadi manusia. Nah, terima kenyataannya. Saya kasih 0. Enggak apa-apa 0 dari lu. Lu mau ngasih sejuta juga, gua kira lu gak mampu. Jadi orang itu belajar yang banyak. Makanya pelajari agama-agama terdahulu, pagan Yunani, pagan Irak, pagan Mesir. Semua Tuhan-Tuhan itu menjadi manusia melalui vagina. Kenapa Yesus menjiplak ajaran-ajaran tersebut?
naikkan lagi si itu. Naikkan lagi, turunkan aja yang ini. Naikkan lagi si Bolang siapa? Bukan yang gua nggak bisa tadi. jawab, Agus. Kalian tidak bisa mengcounter. Naikkan. Oh, udah nggak ada lagi dia, Bang. Sambil menunggu naik. Nggak ada lagi dia ya? Kirain masih ada. Iya. Mana tadi? Satu lagi yang penghujat batu-batu tadi. Kalau Tuhan turun menjadi manusia, artinya Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Karena manusia itu bukan Tuhan, itu aja. Kenapa sih? Ya ini si Jack ini, Jack. Kalau boleh diskusinya yang gantian bicara ya, Jack. Ya oke ya, yang sopan. Apa yang mau disampaikan? Iya, Bang Jack, yang sopan diskusinya. Kalau nggak, gue bongkar-bongkar data nih. Tuhannya Kristen diperkosa orang. Kristen typing. Hati. Kristen aja naik Kristen. Saya mau bertanya Pak Suma, boleh? Boleh. Mana Suma? Yang sopan apa kalau bicara? Sini, Jack. Aku di Suma sini. mana? Suma. Coba, saya senang kamu menjelaskan ayat-ayat Alkitab, firman Yahweh. Tapi saya juga menantang kamu. Firman Yahweh. Kamu selesai menjelaskan, kamu Firman katakan Yahweh. Suma, kamu Firman katakan Yahweh. Suma. Berhala Mesir loh kayak turun ya. Saya berkata bohong, maka saya menjadi bisu. Coba kau katakan begitu kalau kau berani. Jikalau saya berkata bohong, maka saya Kamu menjadi kenapa? bisu. Kamu kenapa? Tidak. Kamu sakit Saya hati. sering ikutin kamu ayat-ayat Alkitab. Kamu ini Ayat Alkitab. Kau ini bukan hakim pengadilan. Jikalau Riau agama apa tadi? Bible. kau katakan begitu, Data Suma. Bible, Dali Jikalau Bible. saya berkata, maka Kamu saya apa? Jikalau saya berkata bohong, saya bisu. Coba kau katakan begitu terakhir ya. Ini bawa konsep apa, diskusi apa, mau bahas apa gitu, bingung. Bukan. Saya mau kasih tahu Suma, jikalau saya berbohong. Boleh nggak kamu juga berkata begini? Saya menuangkan manusia karena saya bodoh. Boleh nggak? Coba. Tidak, Suma. Saya juga kasih tahu sama kau. Jikalau saya Boleh nggak? Saya menuangkan manusia karena saya bodoh. Bisa kan diskusi? Aduh. Kenapa nggak ada bisa diskusi ya? Coba bawa data apa yang perlu ditanyakan gitu loh. Bawa narasinya data dulu, apa yang perlu ditanyakan gitu. Teriak-teriak atau kepanasan, apa yang mau ditanyakan, apa yang mau dijelaskan. Ngomongnya kayak gitu. Pertanyaan saya bertanya kepada Suma, jikalau kau membahas Alkitab, kalau saya berbohong, saya pengantuk Bang Juma. Jikalau saya berbohong, saya bisa. Kau juga ngomong begini. Saya menuangkan manusia karena saya bodoh. Coba berjanji. Suma, jikalau saya, coba kau bersumpah juga. Saya menuangkan manusia karena memang saya bodoh. Coba. Bisa coba kau kalau Kenapa kamu berubah, Banjek? Oh, Banjek. Banjek. Kalau saya berbohong, saya bisu. Oh, Banjek. Kau kenapa, Jack? Saya kan cuma baca Bible. Saya baca data di dalam Bible. Kalau kamu anggap itu bohong, itu berbohong, berarti Biblemu yang bohong. Gitu. Coba katakan Ya, saya nggak bisa mengatakan itu karena siapa tahu betulan bohong itu Biblemu. Parah. Jadi bisu. Coba ya kan mana tahu memang penuh kebohongan di dalamnya kan parah itu. Kau suruh aku sumpah kayak gitu ada aja. Iya, kau katakan. Katakan apa? Jikalau saya sejujurnya, saya bisu. Kenapa? Kalau saya siapa yang mute? Nggak usah di mute. Bang Andi, ya, kenapa? Bang Andi, Bang. Jangan kau mute. Kau munafik berdiskusi. Kau katakan begini. Jikalau saya berbohong, saya bisu. Jikalau saya berbohong, saya bisu. Terus? Di dalam nama Yesus, Tuhan dengar. Ini menghiper. Dalam nama Yesus. Kau pergi coli dulu pendetamu di gereja. Videokan baru viralkan. Wah, dasar penipu. Dalam nama Yesus. Mengatakan, jikalau saya berbohong, saya bisu. Kau akan
Jadi maksudnya Yesus mau diserahkan kepada iblis. Iya, kampret. Dengan nama Yesus mau diserahkan kepada iblis itu Bang Zuma. Jangan. Kalau saya berbohong katanya, sementara dia menipu ujung-ujungnya dalam nama Yesus. Parah. Aduh, parah ini, parah. Sakit hati ya. Sakit hati. Terbukti nyembah Yudas. Ya, gimana? Izin nyapa dulu. Riau, selamat sore, agama apa? Sore, saya Kristen. Oke, sebentar. Jepri, selamat sore, agama apa? Agama Islam. Oke, lanjut Riau. Silakan. Riau aja, apa yang mau ditanyakan? Ya, boleh, silakan. Salah pencet tadi. Saya mau nanya tentang Nabi Isa. Boleh. Nabi Isa siapa ayahnya ya? Dalam Al-Quran. Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah. Ini pertanyaan tuyul namanya. Kok bisa tanpa ayah? Emang ada manusia bisa lahir tanpa ayah? Adam? Dalilnya ada. Adam dicipta tanpa ayah. Adam terus diciptakan. Yesus tidak diciptakan. Isa tidak diciptakan. Enggak, dilahirkan. Oh, jadi kalau dilahirkan dan diciptakan itu beda? Beda dong. Kayak Juma dilahirkan, bukan diciptakan. Aduh, jadi kenapa sih kalian dilahirkan itu? Main report. Dalam biologi. Kena lagi. Sabar Riau. Dalam biologi. Sabar Riau. Memang Yesus proses itu. Enggak didengar dia aku ngomong lagi. Sabar Riau. Mute dulu. Bunda mute dulu dia. Emang Yesus tidak dilahirkan? Yesus jatuh dari langit. Tidak dilahirkan dia, Yesus. Apa bedanya kau dengan Yesus? Bukan diciptakan. Terus dilahirkan. tidak dilahirkan dia? Saya nanya tentang Isa. Ya udah. Ya sama. Iya, Yesus kita jawab aja dulu. Kita jawab. Ya jawablah. Nabi Isa siapa bapaknya Isa? Ya, kita jawab ya. Ya. Bahasa umum, Nabi Isa alaihissalam itu tidak mempunyai bapak kandung. Loh, jawabannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki Siti Maryam hamil itu tanpa seorang ayah. Karena kekuasaan ayatnya di dalam Al-Qur'an. Ya boleh, saya pengen lihat. Sama sebagaimana juga ya, Bunda Maria juga melahirkan begitu tanpa ayah. Jangan lari ke Bunda Maria. Ya sama gitu. Isa itu bapaknya siapa? Nggak ada bapaknya, kan boleh dijawab. Loh, kok bisa namanya orang dilahirkan? Kalau begitu saya tanya juga, kok bisa ada Tuhan di kandung Maria, kenapa? Ada sperma dan... Saya tanya juga kepada Anda, kok ada Tuhan di kandung manusia? Nggak ada bapaknya? Jawab juga. Kenapa bisa? Supaya kayak semua jawab, saya di-mute terus. Ya, kenapa bisa Bunda Maria mengandung tidak punya suami? Jangan lari ke Bunda Maria dong. Kenapa? Sama aja. Sama aja ya udah bisa dijawab, tidak punya bapak kandung ya. Ada jelas. Kenapa ya? Oh, karena nggak bisa diskusi baik-baik ya. Oh, dikandung oleh Roh Kudus. Buset. Memang iya itu tertulis. Yang dikandung Maria itu Roh Kudus. Nabi Isa iya. Roh Kudus turun ke dalam Maria. Oh, jadi Bunda Maria mengandung roh. Iya, betul. Jadi Yesus roh. Iya, betul Yesus. Oh, Yesus roh. Buset, Yesus roh. Nabi Isa kok jadi lari? Kok Yesus roh? Sama itu. Yesus roh. Kenapa kok sama? Yesus. Oh, berarti tadi dia bilang begini ya. Manusia itu tidak diciptakan, dilahirkan. Jadi manusia yang dengerin dulu. Jadi yang diciptakan hanya Adam. Jadi semua manusia di muka bumi ini tidak diciptakan, hanya Adam yang diciptakan. Hebat juga nih, ilmunya belajar di mana nih? Loh, memang itu di mana-mana hanya aja orang kedokteran. Tidak diciptakan lagi setelah Adam, tidak ada lagi penciptaan. Orang kedokteran tanya orang dokter ahli diciptakan. Kalau diciptakan itu Tuhan berfirman menciptakan. Kalau manusia Tuhan membentuk. Terus bagaimana itu? Marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar rupa kita. Iya, Tuhan makanya menciptakan manusia kan? Kejadian 1 nomor 26 itu apa itu? Iya.
Iya betul. Jadi siapa Adam itu yang diciptakan? Hanya Adam yang diciptakan. Oh gitu. Jadi Hawa enggak? Manusia yang sekarang tidak diciptakan lagi, dilahirkan. Istrinya ada Hawa enggak diciptakan juga? Hawa. Iya diciptakan. Berarti ada dua dong. Ada dua dong yang diciptakan. Apa? Dua, iya betul. Jadi Maria tidak diciptakan. Tidak ada lagi penciptaan. Buset, tidak ada penciptaan. Sperma, oh iya. Kamu nggak ngerti biologinya. Bagaimana biologinya? Yang dilahirkan itu, orang mengandung itu, perempuan mengandung, adanya pertemuan sperma dan ovum, sel telur. Siapa yang menghendaki itu? Siapa yang menghendaki? Ya pasti Tuhan lah. Ya Tuhan, dijawab juga. Iya, pasti. Tapi kan ada diskusi sama orang ini. Mbak Juma sanggup nggak menghadapi orang kayak gini? Ada sel sperma. Nggak bisa menjawab ya. Yang pertanyaan saya itu, padahal simpel banget itu pertanyaan saya. Bapaknya Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa itu manusia yang diciptakan tanpa ayah. Diciptakan, nggak ada penciptaan, dia dilahirkan. Kata siapa? Dia dilahirkan. Kata siapa dilahirkan itu bukan ciptaan? Coba definisi. Dia nggak dilahirkan. Definisi ciptaan apa? Ciptaan itu diciptakan Tuhan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebelumnya Yesus ada nggak? Tidak ada. Berarti dia ciptaan tuyul. Begitu aja pun. Yesus ciptaan manusia yang kamu sekarang ciptaan sekarang. Kamu saya tanya apa ciptaan, definisi ciptaan? Katamu ciptaan itu dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada menjadi ada. Menjadi ada. Tadinya Yesus ada gak? Ada. Mana dalilnya? Ada. Dia Roh Kudus. Kok jadi lari ke Yesus sih? Aku tanya tadi. Gimana sih? Kamu nggak bisa jawab cuma. Saya kan nggak jawab. Kamu nggak bisa jawab. Udah aku jawab kan? Kamu nggak dengar? Kamu nggak bisa jawab. Iya, siapa Nabi Isa itu bapaknya? Nabi Isa itu ciptaan Allah yang lahir tanpa ayah. Sudah. Kenapa bisa seperti itu? Kan ada itu fakta. Ada sel sperma dan sel ovum. Dia dari mana? Itu fakta. Allah dari mana? Diskusi juga semuanya. Enggak, itu kok bisa ada gitu. Itu fakta. Itu fakta. Saya tahu itu Nabi Isa tadinya tidak ada menjadi ada. Berarti dari dia mana? ciptaan. Dari mana? Proses penciptaannya itu melalui rahim Maria tanpa suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan makhluknya bernama Nabi Isa lahir tanpa ayah. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan apapun yang dia kehendaki sesuai dengan kehendaknya. Contoh, Hawa dicipta tanpa ibu. Bapaknya Allah. Adam dicipta tanpa ayah ibu. Nabi Isa dicipta tanpa ayah. Paulus dicipta tanpa ayah dan ibu. Paulus juga diciptakan tak ada ibunya, tak ada bapaknya. Tanya aja mana bapaknya Paulus? Tak ada, ibunya tak ada juga. Mampus. Gak ada yang bisa diskusi baik-baik. Kenapa? Ini jelas di sini Yesus diciptakan kok. Iya. Kolose 1 nomor 15. Benar nggak? Iya. Ayo 3:14 juga. Jadi Yesus itu ya, keutamaan Kristus. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Tetap diciptakan ya. Tapi dia kan Nabi jadi dia utama. Terima kasih ya. Lanjut. Jadi mereka menyembah ciptaan. Tadi yang itu toh, yang tadi nenek yang tidak mau dibilang kau itu bro tadi mana dia itu? Tadi yang itu. Udah gak ada lagi bang. Kenapa ya semua orang kayak gini sore-sore pada sakit? Kenapa orang sakit semua ya? Inginnya ribut melulu. Duh, parah. Mungkin gara-gara tadi saya masuk di bom-bom. Hancurkan komalnya. Oh ya, ngacak-ngacak lagi.
Acak-acak. Saya acak-acak sampai di sana di mute. Berapa kali saya tadi di kick di sana itu. Mantap, mantap. Tiga kali dia bawa Al-Quran surah Al-Jin kan. Dia membahas tentang Nabi dijaga oleh malaikat, tapi kenapa kena sihir? Nggak nyambung. Nggak nyambung. Penjagaan malaikat itu terkait dengan risalahnya sebagai penyampai wahyu. Nah, sementara terkait dengan hubungannya dengan manusia, dia manusia biasa. Untuk membuktikan dia manusia. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa juga kena sihir. Parah, dia bandingkan antara Nabi Muhammad yang kena sihir dan kemudian saya kasih pembanding Tuhannya yang mati. Nabi kena racun wajar, ya Tuhan mati gimana tuh? Emosi kan, padahal temanya itu tadi mengenai siapa yang terkutuk. Saya sudah arahkan ke tema terkutuk. Yesus terkutuk, yang disalib terkutuk, tapi dia larinya entah kemana-mana. Ada si Christian Congorpedia, ada si Oktopia, si Kiamat, kemudian si Gigi Palsu Darah, kemudian bom-bom, lengkap semua tadi di sana. Hancur, ku bikin malu tadi dia. Kuperlihatkan Tuhannya diludahi. Tuhan diludahi, Tuhan ditampar. Parah. Ngamuk dia, histeris dia tadi. Pastinya sih pastinya Kristen tuh mikir gitu loh. Bluetooth disconnected. Iya benar. Tapi paling tidak Bang Handi, pemerintah melihat, aparat melihat bagaimana mereka menghujat Islam kan itu. Sengaja saya naik untuk memperlihatkan, lihatlah, inilah corong, inilah menaranya Kristen di dunia debat. Lihatlah komalnya si bom-bom, lihatlah komalnya Christian Prince, lihatlah komalnya kemudian Kiamat, Sopiantul. Itulah gambaran Kristen. Jadi jangan sedikit-sedikit Islam yang salah, sedikit-sedikit Islam yang mau yang dipersalahkan, Islam menghujat. Lihatlah itu komal-komalnya mereka. Mereka tanpa batas menghujat Allah, mereka tanpa batas menghina Rasulullah, mereka tanpa batas kemudian menghujat Islam. Lihat aja tuh, videonya ada kan, kita rekam kan, lihat. Tapi kalau kita, mana ada yang sampai seganas itu? Kayak mereka benar-benar tanpa batas mereka kemudian menghina Allah, menghina Rasulullah. Mereka tanpa segan-segannya, tanpa sedikit pun rasa tendensi ke kita. Kalau saya mengatakan mereka nyembah Yudas, saya ada datanya kan. Bukti akurat saya pertontonkan di depan mereka. Tapi mereka membahas tentang Allah itu begini. Tapi mereka hanya menggunakan terjemahan dan mereka tidak bisa memahami Al-Quran. Data-data yang mereka ambil juga hanya terjemahan di link-link di internet. Tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah membinasakan diri mereka dengan mengatakan itu. Lihat aja tuh. Bagaimana sepanjang hari, siang malam mereka menghujat Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah. Nah ini, sengaja saya ke sana supaya pemerintah lihat. Jangan selalu kita disalahkan terkait dengan pendeta yang kemarin. Banyak kok di Islam juga. Lihatlah keadaan yang sesungguhnya, itu loh buktinya. Makanya kami turun di dunia debat ini karena munculnya mereka-mereka tuh. Seperti si Congorpedia itu. Tak ada batasan kemudian. Bedanya kita umat Islam seperti Bang Suma buka kamera meskipun masih pakai masker. Tapi minimal saya bertanggung jawab. Lah kayak Congorpedia itu berani nggak? Kayak si Sopiatul berani nggak? Terus siapa lagi? Si Kiamat berani nggak? Nggak ada berani-beraninya mereka. Ada. Kalau saya malah kalau mau ketemu langsung silakan. Mau bertemu langsung dengan Kiamat silakan. Dengan Congorpedia silakan. Siapa lagi? Dengan Sopiatul silakan. Mari kita jumpa langsung. Kita diskusi. Bawa data-data kalian. Mana berani? Kalian hanya bisa sembunyi, menghujat, menista kalian. Itulah yang kalian sudah ajaran kasih itu. Mana berani? Malu kan satu komal dipermalukan, malu kan?
Bahkan kalau kita lihat gini, lucunya gini Bang Sumaya. Pada saat kiamat itu menarasikan yang ada penambahan di bawah itu, kiamat itu berusaha memisahkan antara orang yang digantung dengan keterangan orang yang digantung pada masa itu disalibkan, itu dipisah sama kiamat. Bukan dikatakan satu konteks. Ini yang blunder sebenarnya. Berusaha untuk ngoles di sana, takut terjerumus pada saat Bang Suma menarasikan orang fasik menggantikan orang jujur. Dan orang fasik itu siapa? Di sana kelihatan sekali Bang Zuma. Iya betul. Sebenarnya mereka ini mencari draw. Ya itu dia Bang Andi. Enggak, yang saya perlihatkan itu teman-teman saya kan banyak tuh yang dari ini pasukan coklat, japri saya. Jadi ku bilang gini, kamu mau lihat asli mereka? Tengok besok. Mudah-mudahan saya ada kesempatan naik. Betul, saya naik. Sebelum saya naik, apa yang mereka lakukan? Setelah saya tinggalkan, coba hujatannya luar biasa. Sampai teman-teman geleng-geleng, wih benar-benar lah mereka ini ya. Akan udah aku bilang kan, kalau kita umat Islam, paling kita ngotot-ngototan pada saat mereka ada di Komal. Pada saat mereka ada di Komal, menghujat, menista kayak tadi, baru kita ngotot-ngototan. Namanya mempertahankan akidah. Itu pantas, itu wajar. Tapi kalau pribadi yang dihujat, dikatain sapam, dibilang cleaning service, silakan aja, itu no problem, tidak ada masalah. Belum tentu juga Anda bisa menyaingi dompet saya, ya kan? Belum tentu rekening saya Anda bisa kalahkan, kan gitu. Biarlah saya jadi cleaning service. Bahkan kalau ada status pekerjaan lebih rendah dari itu, yes, it's okay, tidak ada masalah dengan saya. Tidak ada masalah. Tapi ya, kita buka-bukaan rekening kalau bisa, kalau memang Anda mau seperti itu ya, ayo mari kita cerita tentang aset, tentang materi. Kalau memang Anda ingin bicara pribadi silahkan, tapi ranahnya pribadi. Tapi kalau bicara mengenai akidah, ayo dong kita bicara akidah dong, jangan bawa pribadi. Karena kalau Anda nyerang pribadi saya tidak bergeming, nggak mundur selangkah pun. Ku bilang nyawa saya untuk agama saya, percuma Anda nyerang pribadi. Gitu loh. Tapi kalau kita berbicara mengenai keyakinan, bicara mengenai agama, ya kita samperin di mana Anda mau berdialog, berdiskusi. Kalau mau tes pribadi sekalian, ya mari ketemu. Kalau mau tes pribadi kan gitu ya. Nah, kalau mau adu fisik, masuk ke dojo. Iya. Saya siapkan dogi. Dia resmi di aliran saya. Dogi itu bukan anjing ya Bang? Bukan, dogi itu baju bela diri. Saya siapkan baju bela diri, saya siapkan Anda baju bela diri, saya siapkan Anda sabuk. Ya, ayo kita tarung. Umur saya sudah 44, sedikit lagi 45. Saya masih mau nantang yang oten usia 20 tahun ke atas. 3 lawan 1. Saya sendiri, kalian bertiga. Tantangan ini. Ayo. Tapi kalau ada yang lewat ya. Tapi resmi. Iya resmi. Tapi kalau ada yang sampai tercabut matanya, lambungnya dengan telunjuk saya bocor, nggak boleh ada yang ini nuntut. Harus tanda tangan. Kita jangan nuntut, gitu loh. Mau tahu saya tentang bela diri saya, tanya aja Pak Leo tuh. Dia tahu saya gimana. Ketua Black Panther. Hati-hati lo. Kalau kepalamu masih lembek daripada batangku, hati-hati. Bataku aja kuremas, apalagi kau cuman batok kepalamu. Jadi nggak usah lah bahas-bahas di luar dari agama. Tak perlu. Ya agama aja nih yang kita bahas. Jangan bawa pribadi. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Toh kita ini saudara sebangsa kok. Tujuan kita mengisi kemerdekaan. Bukan untuk hina pribadi. Kita adu tentang literasi agama. Agamamu agama siar, agamaku juga agama siar. Ajarkan kebenaran dari agamamu, saya ajarkan kebenaran dari aspek agama saya. Udah selesai kan? Tapi kalau Anda menginginkan lebih daripada itu, ayo silakan buat ring. Nih ada yang mau gurunda di bawah nih, William. Naik boleh. William. Ayo boleh, kita tes boleh. Katanya, dia mau tes. Ayo naik. Boleh. William. Boleh, silakan. Naikin dah. Apa sih? Naikin. Nah, gimana? Ayo. William. Saya moderatorin dulu. Saya di Makassar, bro. Saya di Makassar. Gini aja. Saya di Medan, di Tanjung Bandan ini. Atau kita gini, saya besok hari 1 minggu lagi ke Jakarta aja kita. Ya ketemu saya aja, saya wakili Banyuma. Iya, oke, boleh. Ini gini aja, Bang. Ini tolong direkam. Saya juga, ini kan dia bilang
kita satu-satu aja gimana? Satu-satu karena direct tinju kita saya ikuti. Gimana? Iya, boleh saya. Boleh. Nomor WA kamu di mana? Nomor WA cuma aja. Ujung-ujungnya nomor WA. Ada di nomor Excel saya. Ya udah nanti boleh. saya follow ini kasih nomor WA. Tunjuk dulu fotomu, tunjuk dulu profilmu. Mau ngapain Guru Dan? Tunjuk dulu Yang perempuan diam dulu. Enggak tahu dia. Yang ibu-ibu diam. Dia sudah nggak bisa nggak berdaya lagi dengan agamanya. Enggak, gini cuma kan Nggak bisa lagi menghadapi lewat agama. Ya mau ngadu fisik. Oke, saya mau ngadu fisik. Ya kan agamamu, kan teman-temanmu itu yang suka nyerang fisik tuh. Enggak. Kan dari kamu tuh. Tahu tadi. Kamu kan. Iya, itu disebabkan karena ketidakberdayaan teman-temanmu apalagi untuk mengalahkan saya. Lah. Kau mau adu. Akhirnya dia nyerang-nyerang pribadi. Nyerang-nyerang pekerjaan, nyerang-nyerang status orang, apa-apaan yang kayak gitu. Jadi kalau mau ribut fisik silakan. Saya tidak mau tahu pekerjaan kau apa. Yang saya bilang. Ya makanya berarti berarti kalau kamu tidak mampu kemudian untuk melakukan sesuatu terhadap agamamu, jangan kau libatkan yang lain. Karena saya tidak pernah takut dengan kalian. Ya udah, ayo gimana? Kan kamu bilang tadi 3 lawan 1, satu-satu kita. Biar 3 sekalian kalau mau. Kecil kalau cuma 1, 3. Terus kalau kamu 5 sekalian. Kau jangan ngerocos begitu. Kamu bilang tadi. Kalau gitu open cam aja dulu, open cam. Kamu lihat mukamu. Kamera. Tunjukkan mukamu dulu. Saya tunjukkan mukamu dulu. Kampret. Sabar, biar Banjo ada. Emang William posisinya di mana? Paling juga penari latar. Saya udah bilang saya posisinya di Medan. Udah aja Bang Jumi. Ya, tanggal berapa kau nyampe Jakarta? Taruh Banjo, tanggal berapa kau nyampe Jakarta? Kalau ada kepastian, gini. Saya di Jakarta. Saya di Jakarta. Ya. Saya di Jakarta. Ini saya aja dulu. Saya di Jakarta. Saya mengejar kata-kata si Juma ini. William. Saya di Jakarta. Saya aja dulu kau hadapi. Saya di Jakarta. Tanggal berapa kau datang? Saya jemput di airport. Umur di atas 20 dia cari. Iya, saya jemput di airport. Tanggal berapa kau datang? Jangan hanya ngebacot aja, Bang. Katanya gue nantang balik lu ini. Kok ngebacot sih? Dada aja. Ya udah. Saya di Jakarta. Ayo. Saya di Jakarta, saya jemput kau di airport. Tanggal berapa kau datang? Ya, si Juma, ajak Juma. Jawab. Saya aja dulu kalau di Jakarta. Ayo, tanggal berapa kau datang, bro? Mau. Sama Abang Juma ini. Kau datang lah, saya di atas tanggal 20 ada di Jakarta. Kau datang ya? Ya. Udah gini, nanti salah satu WA-nya kasih di sini. Biar kita ketemuan lah. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Lihat ini. Nanti kita tulis lihat di YouTube-ku. Sampai mati. Lihat di YouTube-ku, nggak usah banyak cerita. Sampai mati katanya Gurita. Sampai mati katanya. Sampai mati. Oke, siapa? Nggak apa-apa. Waduh. Banyak cerita. Begitu ketemu, minta duit dulu 100, pinjam dulu Bang, mau pulang. Beneran ini. Minta duit 100, nanti gope dimintanya Bang. Saya udah follow ini. Nanti WA-nya saya. Atau gini aja, tunggu aja aku ke Medan. Aku juga mau ke Medan, habis di Jakarta aku lanjut ke Medan kok. Tunggu aja aku ke Medan, gimana? Aku yang ke Medan, gimana? Itu kau kadang-kadang itu. Saya langsung ke gitu. Kan kamu mau pertanyaan. Ngede. Aku ada jadwal ke Medan, habis di Jakarta kegiatanku aku langsung ke Medan. Oh di mana di Medan? Biar aku yang datang. Jelas kau makanya kalau ujung pandang katanya Bang. Jangan ngomong kau, jangan bacot doang. Oh iya, udah nanti kalau sampai di Medan, kalau aku di Medan nanti aku video call ya. Aku pasti di TikTok ya. Aku tunggu kau. Kayak kemarin aku masuk di Markas Toraja ya. Bang Su mau kau lawan lagi. Sekarang saya yang nanti di Jakarta. Malah aku mau jemput dia. Maksudnya ini teman-teman Oten ini kenapa diskusi itu bawa pribadi? Kenapa? Apa tujuannya coba bawa pribadi kayak gitu? Lu datang ke Jakarta, gue jemput saya dia. juga kalau benar banyak. Iya, saya juga kalau mau buka pribadi kalian gampangnya itu. Tapi untuk apa coba? Ini orang bicara agama kok. Bicara agama kok lari janda mulu Bang. Pekerjaan pribadi. Beas, apain coba?
pribadinya orang dibahas-bahas. Mau nantang juga Beas, naik Beas. Dia mau nantang nih Beas nih. Ntar dulu, Bunda. Jadi nanti kalau kamu datang ke Jakarta, hubungi HP saya. Saya maghrib dulu ya. Iya, iya. Iya, Bang. 10 menit. Iya. Jadi nanti kalau kamu datang, aduh ya. Pengikutnya baru 27, pengikutnya baru. Udah lama Bang Candi ngomong lo. Nah, lanjut Bang, lanjut. Ya nggak usah di pengikutnya mau berapa kayak dia. Ini loh ya teman-teman yang tadi William nih. Lu mau datang ke Jakarta, lu cari WA gua di YouTube gue. Kalau nyebut nomor sini, kena peringatan. Nomor gua ada di YouTube Andi Selebes Channel. Lu tinggal WA gue, Bang Andi, aku nomor datang tanggal sekian jam sekian. Saya jemput VIP kau di bandara. Keluar pesawat, Bang Andi udah di situ nungguin. Oke, saya ulang ya. Saya jemput VIP. Itu ya, parkir VIP. Jemput VIP, bener. Tanpa kau jalan kaki, ya, langsung ke mobil yang menjemput kau. Kau keluar bukan lewat sebagaimana keluar para penumpang yang lain. Tuh, jadi keluar pintu khusus begitu. Sebagaimana saya jemput Bang Juma. Jemput VIP, coy. Ya. Habis itu kita ke Polres Bandara. Hah? Polres? Tanda tangan di sana. Tanda tangan di sana. Nah, betul. Bahwa siapa yang lewat tidak diproses hukum. Habis itu kita kelarkan lah. Mau di Ancol kek, mau di Monas kek, mau di Ring atau terserah begitu kan. Asik tuh kalau begitu. Saya di Jakarta, coy. William, kalau kau masih denger itu. Oke? Lu minta honor juga nggak apa-apa. Saya ongkosin pesawatmu. Serius. Lu WA gua bayarin tiket pesawat. Tuh, apalagi coba. Makanya jangan suka nonton-nonton fisik. Diskusi yang biasa aja. Santai aja gitu loh. Ini bukan perang fisik, tapi perang pemikiran. Santai kita. Tantang-tantang begitu. Kenapa? Tapi kan mereka memang gitu, suka nentang-nentang, terus ngujat pribadi. Aku aja hampir tiap hari dihujat mereka. Janda lah, dibilang janda, dibilang kalaku, dibilang lakinya lari. Oh, tiap hari aku digituin. Mereka tuh kalau kalah berdebat, pribadi diserang. Pribadi diserang. Kalau janda, iya memang. Tapi kalau dibilang satpam, Gurunda itu pengusaha, orang kaya. Bukan menyerang. Ini adu data kalah, terus ngajak adu fisik nih ya orang Kristennya tadi si William ngajak adu fisik. Nah terus kalau mati ini apa nggak malu gitu kan, itu satu. Terus adu harta ya, adu harta. Coba adu harta siapa deh kandidat banyakan aset, siapa deh dari Kristen? Siapa? Christian Princess. Christian Princess dia jaga warung, Kiamat jaga konter, Verbudok guru les biblos. Siapa yang beneran? Si Bom. Lu tahu gak kerjaan si Bom apa? Bom pengangguran. Terakhir kan berita yang zaman dulu dia banyak utang bahkan nih. Ini loh ya, Bom ini pengangguran, istrinya yang kerja buka salonnya sepi. Aku tahu salonnya kok. Astagfirullahaladzim. Jadi siapa yang mau diajak adu aset itu siapa? Sofiatul? Buronan. Sofi Badut, dia kerja ART di luar negeri, agen. Gurunda itu pengusaha properti, perumahan di Makassar. Orang kerja di bank. Aduh, enggak. Ini propertinya, dengerin. Ini propertinya Banjuma nih, ya, di salah satu kabupaten di Makassar. Ini. Aku yang megang nih. Gila lupa deh. Astagfirullah, nih orang kalau masalah-masalah begitu. Ini semua nih korban pendeta Gilbert ini semua. Tahu yang Gilbert yang meniru atau mereka yang niru Gilbert nih? Tapi nanti gini aja nanti. Kalau pendeta Gilbert nanti sudah berbaju oranye gitu ya. Karena kemarin nih para sahabat sudah melaporkan dengan hasil konferensi persnya mengatakan begini, bahwa yang konferensi pers pihak kepolisian loh mengatakan gini,
Ini sudah pemeriksaan saksi-saksi. Jadi pelapor langsung di BAP bersama saksi loh. Jadi pelapor langsung BAP sama saksi. Kemudian nanti ya tinggal ditanya kapan panggil terlapor setelah ini. Ya. Tunggu aja tanggal mainnya, nanti terlapor akan dipanggil. Mudah-mudahan nanti dipanggil terlapor ya langsung jadi TSK, langsung ditahan. Karena ancamannya di atas 5 tahun. Nah sekarang kalian semua kumpullah kalian nanti ke Polda Metro. Begitu ya. Nah, nanti kita ketemu di Polda Metro lah, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di kantin gitu. Itu aja udah. Jangan so jawara lah. Tapi tadi William itu kan bilang gini, mau ketemu tapi kita ngopi-ngopi Bang Adi. Dapat ngopi-ngopi. Dia mungkin dia mau coba ngopi-ngopi lah, dia salah ngomong dia. Bang Yuma itu keluar statement seperti itu kan karena banyaknya diskusi, kalah dalil, kalah data, menyerang fisik. Bukan tertuju kepada William sebenarnya. Itu garasi bowling tadi typing di bawah dikatakan Bang Juma satpam di salah satu ruko Makassar. Makanya kata Bang Juma naikkan lagi, dia naikkan. Rupanya pasti naikkan dia kabur. Nah itu di bowling tadi, bowling. Ya kalau mati jadi konten itu serius si William itu. Dulu ada yang namanya Chandra. Chandra apa siapa ya? Ginting ya? Ya, Ginca itu ngajak gua gitu ya. Ayo Andi, kita sparring. Saya bilang, "Wih, ada apa nih, Bro? Mau sparring? Sparring ilmu apa sparring fisik?" Wah, kamu di mana? Saya di Taman Mini. Yakin Taman Mini? Saya calling nih di Taman Mini Square itu. Ya, alhamdulillah saya punya banyak teman di sana. Saya calling lah anak Taman Mini. Gak ada lu, ternyata apa? Dia di Semarang. Nah, ceritanya itu, Pak. Oh, sparring di Semarang, aku di Taman Mini. Apa sih? Gencet tuh, Bancil. Gue membela agama gue itu, gue nggak takut lewat loh, bro. Serius, gue keluar kemana-mana nggak pakai masker. Gue nggak pernah dikawal, sendiri gue jalan. Apalagi macam alien ini, apa sih? Makanya kita berteman, sebangsa dan setanah air. Kita diskusi baik-baik aja. Ketemu kayak pendeta lain. Saya udah sering ketemu pendeta lain. Bang Juma ketemu pendeta, ngopi, ngobrol gitu. Ciptakan suasana kesejukan. Gitu. Kenapa mesti menyerang personal? Orang Bugis itu, bro, pantang mundur. Gitu loh ya. Gara-gara si bowling ini tadi, kan memicu kan, Bang Juma jadi itu kan. Mampus kok bowling. Naik kok bowling, mana kau? Diskusi baik-baik aja. Gara-gara si bowling harus adu fisik. Bang Juma marah. Yang nyerang personal. Tes keilmuan aja udah. Anda nanya Al-Quran, seperti tadi kan pertanyaannya tuh. Sebenarnya sih kita bisa jawab. Kenapa Nabi Isa alaihissalam itu menurut dia nggak diciptakan? Kenapa nggak punya apa-apa? Ya udah dijawab secara umum. Kalau berdasarkan data kan udah jelas di Ali Imran 47-59. Diciptakan dengan kalimat dengan kun fayakun, di 47-nya, 59-nya kan ya. Semisal penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Adam. Sebenarnya bisa diarahkan ke sana, cuman percuma kan? Gitu loh. Gak ada ini orang bisa diskusi baik-baik. Semuanya isi kepalanya itu kebencian. Kenapa sih Anda benci Islam? Bukankah Islam ini adalah pondasi yang diyakini oleh para pejuang kita terdahulu. Hampir 90% itu pejuang kita terdahulu itu adalah beragama Islam. Mengusir penjajah. Mana terima kasih kalian sama Islam? Itu loh, kenapa? Justru Anda ini ya mengadopsi ya agama yang dibawa oleh penjajah itu gitu. Apakah kalian, bos kamu udah kalah menjajah Nusantara selama 350 tahun. Terus kemudian ini Anda anak cucunya
ingin menyerang lagi begitu ya, sudahilah. Kita ini memaafkan kejadian zaman dulu. Karena ajaran Islam itu ya kalau sudah ya selesai. Mari kita membangun bangsa ini bareng-bareng kan gitu. Kenapa mesti lagi ada jiwa-jiwa Belanda sih di dalam kepalamu begitu? Jangan rese lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Bang Andi, guru-guru semua di atas. Kebetulan saya orang Medan nih, Bang. Udahlah Bang, nggak usah dibahas. William itu cuma salah. William itu cuma salah ngomong, nggak berani dia, nggak mungkin. Ya. Ada 1.200 orang, kurang-kurang 20 orang ada Kristen, nggak apa-apa. Gue di Simpang Simalingkar atau di Padang Bulan boleh juga, di Loket Pinem cari aja si Beas. Kalau si William tuh ada darah. Jangan senggol-senggol guru-guru kita lah. Kita aja dulu, berusaha ke Jakarta. Jangan jauh-jauh ke Jakarta. Aku di Simalingkar. Di Simalingkar. Rumahku di Simalingkar, Punda Simalingkar. Main aku di Loket Pinem atau di Padang Bulan boleh juga. Nah, itu aja Bang. Jampen itu aja si William tuh. Pertama kali si Bunda Hesti ini naik kan. Pengen juga Pak. Itu si William itu cuma salah ngomong. Memang sengaja Bang, sengaja. Saya nggak mau bikin ribut, sengaja. Oke lah kalau gitu. Cuman nih, sampai ke Oten-Oten tuh. Kalau ada yang nantang-nantang Burunda asal dari Medan, kami, api Aceh, api Medan siap berat duluan. Itu aja Bang. Saya itu aja nyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu ya Bang ya. Saya Bani Taiping aja di bawah. Iya Bang, makasih. Oke, makasih ya. Dia cuma salah ucap itu, emosi doang sesaat. Oten memang nantang-nantang congor. Kenyataannya Pat. Dalam kita ini. Kita mah di sini diskusi aja, nggak usah lah aneh-aneh ya. Bang, siapa dulu nih Bang Andi ya? Puppet Master, selamat sore, agama apa? Selamat sore. Iya, agama apa? Saya Kristen. Oh, oke. Namanya Puppet. Nggak usah Bapak. Kristen ya Bang, mau diskusi apa Bang? Tadi, udah datang pula. Silakan tadi, sorry tadi saya mau diskusi, tapi ini tadi udah nggak apa-apa, sekarang diskusi aja diskusi. Ya nggak apa-apa. Maaf sebelumnya saya baru aja datang tamu. Nanti saya turun dulu, nanti saya naik lagi ya. Lagi baru ada datang tamu. Oh ya, maaf ya. Ya direspon dulu tamunya Bang, itu yang penting. Ya direspon dulu. Ya izin. Oke. Gak apa-apa, di mute aja dulu, dia nggak turun kok. Turun dia. Naikin dulu ini ya Bang Andi. Oke. Masih mah Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Bunda. Cuma mau titip pesan aja buat William, jangan dulu sama guru saya, sama saya aja dulu, gitu. Tolong DM saya. Kalau nggak ada DM berarti kau Jangan dulu sama guru-guru saya ya, oten-oten. Karena kami masih butuh guru-guru kami. Udah cuman segitu aja Bang. William, kau DM aku ya. Ya segitu aja. Kasih Kang Asep. Abang-abang, Bunda. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasien selanjutnya silakan naik. Teman-teman yang Karisten yang mau berdiskusi silakan naik. Minta permintaan. Oke. Suaraku. Jangan nyanyi dong, masih live di YouTube. Ini William, ini jejak digitalmu ada di YouTube lo tadi. Lu pikir nggak ada yang rekam? Ini live di YouTube saya.
live di YouTube, live di Zulkifli Maba, Sandi Selebes Channel live loh ini. Jadi tersimpan kata-katamu tadi itu loh. Tantangin Bang Juma. Bang Adi. Iya, iya. Live semua Bang Adi. Live semua untuk channel muslim. Bang Erwin juga live kan Bang Erwin? Live. Banyak yang live. Oh. Banyak. Tapi kita sering menemui seperti itu ya Bang Adi ya. Menemui seperti itu sering. Nah. Tapi dulu pernah gue di gitu ketemu beneran tapi cuma ngopi doang kok. Maaf. Oh Bang Adi gini loh orang. Bang Adi gini loh orangnya ya. Ya gini lah kalem lah Bang. Gitu loh. Tapi kalau ingin coba ya silakan gitu loh. Enggak lah Bang ya ngopi-ngopi lah kita gitu loh. Ya karena apa? Mungkin tak kenal maka kata saya. Itu aja. Satu bukan itu Bang. Satu itu dia terbawa suasana pas ngomong itu Bang. Jadi dia menggebu-gebu kan, terbawa suasana, udu gitu. Ya kan kelihatan juga dari narasinya saja sudah kelihatan seperti apa nyalinya, mentalnya sudah kelihatan. Iya. Bagaimana mau melawan Bang Zuma? Pernah satu kejadian 1 bulan yang lalu Bang Adi ya. Ngajak janjian di depan Masjid Agung. Saya tunggu Bang Andi. Saya tungguin. Orangnya nggak jauh dari saya. Nggak ada yang datang juga. Ya jadi hal seperti itu sering terjadi. Cuman ya kita akan bisa melihat orang ini emosional sesaat. Di mana pada saat Bang Zuma mengatakan seperti itu ingin meluapkan. Bisa jadi juga pansos kan gitu. Ya kita sambut dulu ini ada anak SD masuk nih. Foto anak SD silakan. Selamat sore, bibir berjalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kenapa Anda telat masuk kelas? Sorry sir, I'm late. Oh, duduk di pojok situ nak, saya strap dulu ya. Yes, I want sit down in corner. Buset, in corner. So bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja belepotan. In corner. Lah, duduk-duduknya di corner kan? Oh itu deh, Pak De. Ada telat, ada keributan. I'm fine, I'm healthy, I'm no what, do you know? Oh, is no what, tidak ada. No money, no money. No money, no happy ya. Yes. Some work that you don't stop before get the product. Udahlah Pak De, gak usah bahasa Inggris, bahasa Indonesia masih belepotan. Lo itu peribahasa bahasa Inggris itu some work that you don't stop before get the product itu. Bus. Tanya itu apa artinya itu? Tiada hari tanpa olahraga itu artinya. Alah. Bukan. Jadi usaha atau pekerjaan yang kamu lakukan saat ini itu janganlah berhenti sebelum kamu merasakan hasilnya gitu. Sejak kapan bahasa Inggris pendek, bahasa Indonesia panjang? Sejak kapan? Benar-benar artinya begitu. Benar itu artinya itu. Saya saja gak percaya. Itu artinya talking saja gitu. Inggris itu namanya English market. English market gitu. Bahasa Inggris pasaran. Bahasa Inggris pasaran. Izin ya, saudara izin. Nah, saya itu saksi mata langsung ya. Saya itu waktu ke Bolangi sama guru udah pulang naik mobil, baru mobil ini loh, mobilnya itu apa itu yang terbuka atasnya itu mobilnya, mobil apa namanya itu yang terbuka atapnya itu. Kok mobil tas terbuka? Parejo. Nah, mobilnya dia Pajero. Oh Pajero, kembali. Mobilnya aja Pajero, bisa kalian beli Pajero itu, teno jaga warung sok-sok.
Baru mobilnya itu Pajero loh, yang buka-buka atapnya itu Pajero kan. Itu saya naik mobil beliau itu waktu di sana diantar pulang kan. Mobil Pajero. Bahasa Bugisnya itu yang buka atap namanya sunroof. Aduh, kalian. Aku sengsara naik mobilnya Bang Juma itu gara-gara ditaruh di belakang. Kenapa? Itu antara tempat duduk dengan kaki itu kan, tempat duduknya kan mereng ke belakang tuh. Terus tempat duduk kakinya antara apa itu pendek sekali, jadi sengsara di situ. Kan waktu itu saya tawarin Pak Desugi naik angkot aja. Itu Bang ini dia mulai lagi nih. Ini dia mulai nih. Balik. Bang Adi ini. Dia tadi typing itu dia. Dia bilang gini. Dia ngapain Bang Juma. Pak Satpam udah melapor belum ke pimpinan untuk off tugas ini? Si penyembah jat ini. Ini. Ya biarin aja. Kenapa sih dinaikin orang kayak begini? Namanya aja nggak bagus. Turunin ya. Naikin sampah. Jangan naikin sampah. Orang yang penyembah zat itu dia, Tuhannya yang zat itu dia. Coba di Kitab Para Rasul berapa itu ya? Itu Tuhan itu zat. Nih, saya tarikan deh. Si KPR, lupa saya Pak. Iya. Nih, Tuhan zat dalam Alkitab nih. Orang Tuhan dia Kisah Para Rasul 17:29 Bang Andi. Ya itu 17:29. KPR 17:29. Iya. Karena kita berasal dari keturunan Tuhan, kita tidak boleh berpikir. Bukan itu ya? Ini. Bukan. Nih, coba besarin. Siap. Iya 17:29 kan? Nih, maka oleh sebab kita dijadikan Allah, tiadalah patut kita menyangkakan zat Allah itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang berukir dengan kepandaian dan akal manusia. Jadi yang Tuhannya zat siapa? Kristen. Tapi di situ Tuhan bukan Allah di situ Pak. Theos Tuhan. Ya. Tuhan. Ini. Iya. Tuhan dia yang zat. Bukannya Tuhan Islam yang zat. Tuhannya Islam itu DZAT, zat. Beda ya? Gitu bos. Punya data ngomong itu. Bedakan zat sama zat. Kalau zat itu benda, gitu ya. Iya. Kalau zat bukan. Zat itu menandakan dia itu adalah ada. Ayo pasien selanjutnya silakan naik. Situ pahami dulu, baru bicara. Pelajari dulu, baru bicara. Jangan hanya kebencian saja. Pembuktian belakangan, malu kau di arena gitu loh. Malu nanti di arena. Jadi sekali lagi saya ulang. Nah itu. Zat bodoh pula tuh. Nih. Zat bodoh itu Tuhan udah zat bodoh. Karena kebodohan Tuhan itu lebih besar hikmahnya daripada manusia. Waduh, Tuhannya masih bodoh ternyata. 1 Korintus 1 ayat 25. Bahasa Inggrisnya foolish, yang artinya tulul. Tuhannya tulul. Gimana sih? Makanya kita himbau ya, setiap Anda ada tendensi untuk menghujat Islam, itu yang menjawab ada Bible-mu sendiri loh. Bible-mu loh yang menjawab. Apapun itu gitu loh. Mau bilang batu, mau bilang apa aja, gitu loh. Mau bilang BODOH, ada. Mau kata-kata binatang, ada. Kerja rodi, ada. Penyesat ada. Semua ada begitu. Jadi, kalau seorang pendeta itu sudah sering membaca Bible-nya, dia nggak berani menghujat dengan kata-kata seperti kau tadi itu. Kenapa? Pendeta ini udah paham Bible-nya, nggak berani dia.
iya, kalau bahaya ini kalau kita serang. Kita diserang balik nih gitu loh. Jadi orang yang kayak begini jarang baca Bible. Gitu. Sering-sering lah baca Bible. Nikmati Biblemu. Ya baca Kejadian sampai Wahyu seperti apa sih isinya. Nih. Ayat 25, 1 Korintus 25 bahasa Inggrisnya apa itu? Because the foolishness of God. Karena ketululan Tuhan. Wah, Tuhannya masih tulul ternyata. ini nggak mengucap ya. Foolishness. Because the foolishness of God. Nah, karena ketululan Tuhan. Nah, itu dia. Is wiser than man. Itu lebih baik daripada manusia. Itu hanya tulul. Tapi di LAI tambahin dari itu, ada kata dari tambahin. Ya kalau LAI ya malu dia kan, punya Tuhan tulul ditambah-tambah sama dia. Nih kalau di LAI-nya bunyinya sebab yang bodoh